Ya, ikuti, dia ikuti. Yang di tengah, tulang belakang, terus 2 jari dari kiri dan kanan. Kemudian titik limfatik 1-2 menit. Untuk titik tambahannya, Bapak boleh blow mulai dari leher. Jadi leher buat melingkar kecil, kemudian turun di payudara 2, kiri dan kanan. Selanjutnya juga turun di daerah dekat pinggang. Oke. Nah, itu dua-duanya kiri dan kanan. Nah, leher dan pinggang ya, Dok ya? Leher, payudara, dan di bawahnya lagi. Oke, sorry Dok, lebih tajam payudara itu di titik yang tumor itu atau di sekelilingnya? Sekelilingnya, Pak, kiri dan kanan. Dikelilingi di titik tumornya gimana? Titik tumornya gimana? Tetap dilakukan, Pak. Oh ya, tetap juga. Terutama titik tumornya itu sebagai tambahan lebih lama justru. Oke, I see. Makasih, Dok. Ya. Makasih. Ini itu ada di PDF PT Desang, Pak. Bapak coba dilihat di halaman kalau nggak salah di agak belakang, Pak. Itu ada tulisan hiperplasia, breast pain, terus nodul tiroid yang tentang tiroid. Nah, itu ada gambarnya untuk leher, terus payudara kiri dan kanan, terus di bawahnya lagi. Itu titik tambahannya. Tapi terutama Bapak blow di daerah meridian 2 jari kiri dan kanan. Oke. Sudah dilakukan, Dok ya. Kebetulan saya yang belakangnya saya yang terapi langsung, tapi yang bagian payudaranya karena jadi sama aja sebetulnya titiknya ya di tempat payudaranya, Pak. Oke, Dok. Thank you buat infonya. Sama-sama, Pak. Iya. Dr. Ferdianto boleh direkam nggak supaya bisa untuk pembelajaran? Pak Anton boleh bantu rekam, Pak Anton. Pak Yu bisa rekam, Pak Yu. Nanti Pak Yu yang upload aja, Pak Yu. Oh, saya apakah lagi Zoom meetingnya Pak Yu bisa rekam nggak? Tadi saya klik rekam nggak bisa, plus permission to host. Saya bukan host, jadi nggak bisa rekam. Pak Anton yang host kan? Iya. Iya, saya pindahin hostnya, Pak ya. Iya. Malam Pak Dr. Ferdianto, izin bertanya bolehkah? Dari Pak Matthew. Iya, Martin ya Pak Dokter. Pak Dokter, ini saya mau tanya yang pertama untuk di posisi dalam artian dia siang atau yang paling enak kalau diterapi itu di siang hari atau malam hari untuk pasien supaya lebih enak gitu ya. Recording in progress. Oke. Yang pertama, yang kedua untuk daerah-daerah yang dingin seperti Soe, Ruteng, Bajawa, itu kan ada beberapa yang saya mulai promo tuh, dan itu daerahnya dingin. Ketentuannya itu udah boleh kena dingin, AC, nggak boleh kipas angin, nggak boleh itu 4 jam. Itu nanti efek sampingnya apa kalau di daerah dingin? Kan dia habis diterapi dengan terapi panas, terus di daerah dingin, itu gimana tuh Pak Dokter? Ya, jadi sebetulnya kalau untuk daerah dingin itu tidak masalah. Yang masalahnya itu AC atau kipas angin yang langsung berhubungan dengan tubuh pasien. Jadi kalau waktu terapi itu jangan terapi di depan kipas angin atau di depan AC, sebaiknya jangan dilakukan. Begitu, Pak. Jadi terapi yang terbaik itu habis mandi, boleh pagi, boleh siang, atau sore atau malam sesudah mandi baru kita terapi. Jangan kita lakukan terapi dulu, kemudian kita mandi. Biasanya seringkali lupa dan efeknya ya bisa terjadi, akibatnya bisa terjadi badan bisa panas dingin seperti yang Pak Carlos lakukan yang tadi. Oke. Bisa di-mute itu yang suaranya, yang nyala. Oke. Silakan, ada yang bertanya lagi pertanyaannya? Ya, saya Hiriati daripada Malaysia. Dokter, Hiriati. Oke, silakan. Dokter, kalau ikut panduan cara blow,
saya lihat banyak yang blow pada bahagian belakang badan kan, untuk Betul. lutut, untuk eczema. Jadi kalau enggak ada yang bantu bagaimana? Jadi memang saya selalu mengajarkan untuk blow di daerah meridian ya. Meridian 2 jari kiri dan kanan. Kenapa kita harus blow di daerah tersebut? Karena itu menghubungkan 3.500 titik akupuntur atau 12 organ utama, 12 Oke. organ. Oke. Jadi lalu saya sarankan, kalau bagaimana kalau tidak ada orang lain yang bantu kita, biasanya saya selalu menyarankan alatnya itu ditaruh di bantal, di begitu. atas kasur. Jadi kita sendiri yang naik turun gitu loh. Oke. Jadi, Tapi kalau saya ini sakit lutut. ya kalau sakit lutut diusahakan posisinya ya jangan terlalu banyak naik turun. Jadi yang diturunkan itu biasanya dari kasur. Biasanya posisi alatnya itu di kasur, tubuh kita yang geser. Kita dengan berbaring, kita gerak-gerakan dari atas ke Oh gitu. Oke. Terima kasih ya dokter. ya sama-sama Ibu Hartini, Hiriati ya. Baik, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Silakan raise hand dan buka audio dan videonya. Meliva, silakan Bu Meliva. Oke, selamat malam dokter. Saya Ya, mau silakan. nanya, ya, kalau untuk sakit skleroderma yang masuk autoimun, itu bagaimana teknik terapinya? Autoimun selalu saya sarankan untuk blood meridian dan limfatik. Meridian kemudian 2 jari kiri dan kanan, kemudian daerah limfatik. Nah, untuk autoimun biasanya kita lakukan setiap 4 jam, Bu. Sama dengan penyakit kanker. Dia yang pengerasan otot, dokter, yang skleroderma ini, bukan yang lupus, enggak? Iya, enggak salah, Bu. Jadi jenis apapun autoimun, jadi memang kita selalu sarankan untuk blood setiap 4 jam. Baik lupus, skleroderma, ya penyakit Sjogren. Jadi itu banyak sekali itu ya penyakit autoimun. Silakan blow setiap 4 jam. Itu hampir sama dengan untuk di PDF untuk penyakit seperti cerebrum infarct atau untuk pasien-pasien stroke. Jadi blow-nya itu mirip ya dengan pasien-pasien stroke. Jadi hampir seluruh badan gitu loh. Jadi di tempat yang sakit juga? Di tempat yang sakit untuk tambahan, titik tambahannya. Jadi ada barusan saya juga dapat kabar gembira ya. Ada pasien penyakit polio. Jadi pasien penyakit polio sudah tidak bisa digerakkan tangan dan kakinya. Namun karena terapinya rutin dan berlangsung dengan baik ya. Nah, hasilnya tangan dan kakinya sekarang mulai ada setrum. Jadi biasanya itu untuk tangan dan kaki yang polio tersebut tidak ada rasa sama sekali, namun sekarang udah mulai ada aliran listrik. Jadi itu harapan baru untuk pasien-pasien polio dengan alat iTera Care ini bisa disembuhkan. Ya mudah-mudahan ya ke depan kita bisa melihat pasien-pasien polio tersebut bisa sembuh total gitu. Dan kabar gembira kemarin saya dan tim ke Nias itu 15 sampai 20 pasien stroke. Jadi kita terapi dalam waktu 30 sampai 1 jam. Semuanya puji Tuhan semuanya itu dari tidak bisa berjalan pakai tongkat atau dipakai kursi roda
semuanya bisa berjalan kembali. Luar biasa alat iTeraCare. Selamat malam, Dok. Ya, silakan. Kemudian dengan Pak Giarto, Pak Semarang. Pak Kemudian, Sugiarto. ya, tadi yang Silakan. disampaikan Pak Dokter untuk yang 15 orang tadi yang stroke ya, itu menggunakan yang pro atau yang klasik, Pak? Jadi saya pakai pro, tapi juga ada rekan kita, teman-teman kita nggak semuanya pakai pro. Oke. Pro-nya cuma satu, namun mereka juga pakai klasik juga sembuh, Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi hasil luar biasa ya. Pasien-pasiennya semuanya bisa jalan tanpa tongkat kembali. Alhamdulillah. Sudah ada kirim kesaksiannya mulai banyak itu. Oke. Terus tadi Bapak sampaikan, Pak Dokter sampaikan, tadi yang penyakit apa itu yang 4 jam sekali. Yang padahal kan efektifnya itu berapa jam dalam 1 hari maksud saya. Itu kalau nggak salah kan tadi hanya maksimum 2 saja. Kalau 4 jam sekali kan bisa lebih dari itu, Dok. Gimana penjelasannya, Dok? Jadi kalau untuk penyakit-penyakit kasus yang berat seperti kanker, jadi kita lakukan terapinya lebih dari 2 kali, Pak. Oh. Kenapa? Kita bekerjaan dengan waktu. Jadi secara ilmiah itu sebetulnya sel-sel yang rusak itu lebih banyak daripada sel sehat. Jadi kita bekerjaan dengan waktu. Terapi iTeraCare ini adalah terapi sel. Jadi makin banyak kita lakukan blow, makin banyak sel yang tidur itu akan dihidupkan kembali dan makin banyak sel yang rusak tersebut digantikan dengan sel yang baru. Jadi kalau bisa setiap 4 jam sekali itu lebih baik daripada 2 kali dalam sehari. Apapun jadi yang penyakitnya ya, boleh ya Pak? Betul, tergantung penyakitnya. Dan blow-nya juga kita juga lakukan titik tambahannya di tempat yang sakit tersebut. Terakhir kemarin ada pengakuan dari pasien kanker serviks stadium 4. Dia setiap hari suntik morfin dan laporan ke saya setelah dia blow ngikutin saran saya setiap 4 jam. Sekarang dia terbebas dari suntikan morfin. Dan dia sangat terima kasih. Sebelumnya dia lakukan 1-2 kali, ternyata hasilnya kurang bagus. Setelah 4 kali setiap 4 jam, hasilnya katanya sekarang dia tidak perlu suntik morfin lagi dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Luar biasa. Terus ini Pak Dokter, untuk yang insulin, dulu pernah disampaikan untuk perbaikan pankreas itu sendiri butuh waktu yang agak lama ya Dok ya. Kalau nggak salah dulu Pak Dokter menyampaikan sekitar 6 bulan lebih. Itu bisa untuk menjelaskan ke pasien gimana? Jadi begini, kalau untuk langsung turunkan gula darah, kita blow airnya saja, itu bisa langsung kelihatan ada penurunan, tapi tidak langsung perbaikan ke organnya, Pak. Jadi untuk kadar gula darah yang sebaiknya itu kan kadar insulinnya harus bekerja secara benar gitu dari pankreasnya, ya kan, produksi insulinnya harus benar. Nah, untuk regenerasi pankreas itu butuh waktu sekitar 6 bulan, 4-6 bulan. Kenapa saya bisa tahu begitu? Karena saya langsung menangani pasien, Pak. Jadi kebetulan pasien saya ini suntik insulin pertama kali 10-12 unit. Gula darah itu sekitar 250-400. Nah, setelah terapi 2 bulan, dia mulai turun. Mulai turun, suntikannya itu tidak 10 unit lagi, mulai turun 8 unit, terus turun lagi 6 unit, 5 unit, 3 unit. Sekarang ini sudah 1 tahun saya menangani pasien tersebut, dan saya tidak boleh berhenti. Sama keluarga pasien tetap saya dipekerjakan, walaupun hanya sehari sekali saya datang ke rumah pasien tersebut, karena sekarang ini hanya sebagai pengontrol, pasien tersebut sudah tidak suntik insulin. Jadi keluarga pasien itu sangat berterima kasih, sebab untuk beli suntikan insulinnya aja mereka harus habis 10 juta lebih loh dalam sebulan. Itu sangat mahal. Dengan apalagi catatan suntik sehari 10 unit, 12 unit. Dengan catatan sehari di blow berapa kali, Dok? Nah, itu untuk
pankreas itu untuk diabetes itu blow-nya meridian, yang paling utama itu di blow di daerah tengah-tengah itu daerah Mingmen itu, terus di daerah depan perut kanan atas itu untuk daerah pankreasnya. Kanan atas. Iya. Oke. Kalau di PDF tidak ada, tapi saya blow di situ karena organ hati kita, dekat organ hati itu ada namanya pankreas. Jadi saya blow di situ langsung ke organnya. Namun untuk PDF-nya ada blow-nya di titik tengah tulang belakang. Lingkar besar itu untuk tes. Nah, silakan lakukan dua-duanya karena hasilnya sangat bagus gitu. Nah, pasien saya saat ini sudah tidak suntik insulin, tidak minum obat oral, sekarang makin sehat gitu. Memorinya sekarang juga sangat bagus. Jadi untuk titik memori saya blow di atas telinga. Jadi kalau umpama ada pasien-pasien stroke yang sudah mulai hilang ingatan, itu silakan blow di atas telinga. Itu ada titik memori. Kiri ya, juga Dok, ya? bisa di belakang kepala. Itu juga bisa. Ya. Walaupun kita tidak mengetahui dengan tepat di mana titik akupunturnya, namun kita blow di situ biasanya sudah kena. Baik, Dokter, terima kasih Silakan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Buka audio dan videonya. Selamat malam, Dok. Ya, terima kasih. Sebentar saya buka. Bentar. Ya, silakan buka kameranya, Bu. Nah, silakan Bu Retno Susilawati. Dari mana, Bu Retno? Terima kasih. Saya dari Purwokerto. Selamat malam, Dr. Ferdi dan teman-teman yang lain. Pertama kali ini saya mendengarkan Zoom ini dan sangat tertarik. Yang pertama, karena saya masih baru sama sekali dan mau mencoba dipakai alatnya, itu di dalam petunjuk kan ada pertama harus minum 2 gelas air panas. Nah, ini air panas, air hangat. Air hangatnya itu berarti kita dari air termos begitu atau dipanaskan dengan alatnya tersebut? Jadi sebetulnya air hangat itu atau air yang suam-suam kuku, Bu, maksudnya. Iya, betul. Itu jadi, dari mana airnya? Air yang siap minum. Sebetulnya tidak perlu air panas atau air hangat begitu, tidak ada masalah. Namun air yang siap minum aja, yang sehari-hari kita minum. Jadi kalau Ibu tidak ada memakai termos, itu Ibu ambil langsung di aqua itu atau di tempat-tempat minum air yang biasanya ada di rumah, silakan langsung blow saja, Bu. Jadi memang tidak perlu harus dengan air hangat atau suam-suam kuku. Namun air hangat atau air suam-suam kuku ada tujuannya biasanya untuk mempermudah nanti proses metabolisme sehingga perutnya nanti tidak kembung dan juga pembuangan buang air besarnya lebih mudah biasanya. Oh, baik. Ya, terima Jadi kasih. memang kita disarankan untuk minum air hangat, bukan air dingin atau air es gitu, tidak. Jadi dengan air hangat lebih baik gitu. Baik. Yang kedua, Dokter, kalau tadi imun disease itu kan vitiligo termasuk penyakit imun ya. Nah, itu kalau vitiligonya ternyata di kepala, kemudian dia sedang memakai permanen pacemaker, itu nggak terlalu berdekatan dengan permanen pacemakernya kalau dipakai itu untuk terapi vitiligo. Itu bagaimana? Apakah bisa membantu? Permanen pacemakernya di daerah mana, Bu? Dipasangnya? Di sebelah dada kiri, di daerah jantung. Nah, kalau blow-nya itu di kepala tidak ada hubungannya dengan di dada, Bu. Oh ya, baik. Kalau di dada itu, kalau udah pasang pacemaker atau baterai, kita jangan fokuskan di baterainya, Bu.
Oh iya itu betul. nanti bisa mengganggu irama jantungnya. Jantungnya. Baik. Ya, Ya. jadi sebaiknya kita blow-nya di sekitar jauh, agak jauh dari jantungnya. Karena dengan terapi meridian dan limfatik atau di titik jantung tersebut itu sudah meningkatkan tingkat denyut jantungnya gitu loh. Jadi denyut jantungnya pasti lebih cepat daripada biasanya. Jadi habis olahraga, seperti orang yang sehabis olahraga itu kita sama dengan kita memakai alat e-terakier tersebut, Bu. Baik. Jadi kalau kita cek tensi biasanya ada ritme dari irama jantungnya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Baik. Ya. Terus tadi kalau saya dengar dari bapak-bapak itu yang menanyakan tentang morfin, apakah dengan demikian orang yang adiksi dengan morfin atau narkoba lainnya, apakah bisa membantu ya? Bisa, Bu. Jadi caranya bagaimana? Blow airnya dikasih minum, itu akan terjadi detox. Yang kemudian kita blow lagi meridian dan limfatik juga akan terjadi proses penggantian sel dan detoksifikasi. Sehingga sel-sel yang sudah biasa terkena adiksi dengan zat adiktif dari narkoba, itu lama-lama akan digantikan dengan sel-sel normal kembali. Jadi nggak usah khawatir untuk orang-orang yang terkena atau gangguan narkoba, jadi pemakaian narkoba. Jadi kalau kita memang rajin memakai alat e-terakier tersebut, sel-sel yang lama itu akan digantikan dengan sel yang baru. Jadi masih ada harapan buat orang-orang yang ketergantungan narkoba ya. Jelas, Bu? Silakan, ada yang bertanya lagi? Malam, Dok. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Dari mana ini? Ini dari Kupang nih. Dari Kupang ya. Ya. Silakan dari Kupang, Pak siapa? Pak Yeri. Ya, Pak Yeri, silakan. Ya. Begini, kebetulan saya ini stroke. Saya mendapat informasi dari teman saya, Pak Beni, yang juga sudah menjadi peserta dalam e-tera ini. Nah, kebetulan sakit saya ini, saya mau terapi pakai alat ini. Cuma masalahnya, apakah jaminan dari alat ini kita beli, kemudian terapinya itu lebih efektif itu dalam sehari berapa kali? Kemudian kalau saya stroke ini terapinya di blow pada bagian-bagian mana aja saja? Karena saya mengalami stroke ringan itu 1 tahun yang lalu. Bapak bisa berjalan atau tidak sekarang? Jalan seperti biasa. Tangan kaki ada yang lumpuh? Tidak ada. Semuanya bisa bergerak, cuma yang bagian kiri itu merasa kaku. Terasa kaku sekali. Tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kiri. Tangan kiri ya. Tangan kiri berarti ada masalah di otak kanannya. Biasanya stroke itu bersilangan itu. Jadi kalau kiri itu berarti masalahnya di otak kanan. Ya. Kiri melakukan kanan. Terapinya itu lakukan blow di meridian. Sebelumnya itu blow airnya dulu ya. Blow air dulu supaya sel-sel yang ada di dalam tubuhnya itu diganti menjadi sel-sel yang berenergi. Jadi sekali lagi saya katakan untuk pasien-pasien yang stroke itu kenapa kita terapi selalu kita mendapatkan hasil pasiennya bisa jalan setelah kita terapi. Biasanya kita kasih minum 1-2 gelas, nanti setelah selesai terapi juga 1-2 gelas lagi. Jadi kita lakukan terapi di titik meridian di tulang belakang, 2 jari kanan dan kiri, setelah itu titik limfatik di mana letak sumbatannya.
Berarti Bapak blow di sebelah kiri yang ada sumbatannya, yang tangannya masih kaku, atau tangannya yang masih belum bisa mengangkat dengan normal, atau yang masih lemas. Di situ Bapak blow di daerah ketiak, leher, belakang, punggung, terutama bagian sayap untuk mengangkat tangan. Bapak lakukan terus ke bawah, ke tangan, lipat tangan, dan ke telapak tangan. Selanjutnya lakukan lagi blow di bagian lipat paha, lanjut ke belakang lipat paha, terus ke belakang lutut, sampai ke telapak kaki. Bapak lakukan secara terus-menerus 30-1 jam, biasanya pasiennya sudah bisa berjalan kembali. Jadi saya terapkan ya hal ini waktu kemarin di NIAS ya, itu untuk terapis-terapis yang awal, yang mereka baru di training 2 hari, mereka semuanya sudah bisa berhasil membuat pasien-pasien yang tadinya stroke bisa berjalan kembali. Jadi saya nyatakan mereka sudah lulus lah untuk bisa menterapi orang. Jadi untuk melihat kalau kita sudah bisa menterapi orang atau tidak, kita lakukan terapi untuk orang stroke. Kita buat orangnya bisa berjalan kembali atau bisa mengangkat tangannya kembali. Jadi lakukanlah sesuai dengan pedoman dari yang dianjurkan perusahaan, ditambah dengan titik-titik yang disarankan oleh PT Desa. Ya. Oke dokter, terima kasih. Ya, kemudian memang saya waktu itu dengan Pak Beni kebetulan sudah punya alat itu, sudah terapi saya, cuma memang untuk memperoleh itu yang saya sementara usahakan dokter. Jadi kalau memang ini dengan alat itu kita butuh waktu terapi yang panjang dan berkali-kali, saya mohon juga kira-kira Pak Dokter bisa memberikan kami semacam petunjuk, karena setelah saya pakai itu, saya terapi itu memang rasanya badan agak enteng lah begitu. Cuma masuk pada masalah yang tangan ini yang tadi ya dokter sudah jelaskan itu, berarti saya harus lakukan itu secara berulang kali. Betul Pak. Jadi harus berulang kali, tidak cukup 1-2 kali. Iya. Ada sumbatan tersebut. Ya. Yang suaranya anjing nggak berisik sekali. Oh ya Bu Retno, kita nanti akan roadshow ke Purwokerto dalam waktu dekat ini. Silakan bertanya lagi. Pak Megan dulu Pak, silakan, dari tadi sudah resen. Megan, silakan Pak Megan. Ya, selamat malam Dr. Ferdianto. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih ada kesempatan untuk bertanya. Jadi gini dok, ini kebetulan family saya yang mau terapi dan dia menanyakan ada beberapa keluhan ini. Yang satu gagal ginjal, kemudian Parkinson, itu usia 60 tahun ya, kakak saya. Kemudian satu lagi batu medu. Yang batu medu ini apakah dengan terapi ini bisa atau memang harus operasi? Ya, tiga penyakit ini dulu dok yang ingin saya tanyakan. Terima kasih dok. Ya, sama seperti penyakit yang lain ya Pak ya, penyakit Parkinson ya, penyakit gagal ginjal atau penyakit satu lagi apa? Batu empedu. Batu empedu itu diterapi di meridian, terus kemudian 2 jari kanan dan kiri, selanjutnya titik limfatik serta di daerah mana yang masih sakit,
Misalnya Parkinson. Parkinson itu titik tambahannya di kepala. Jadi Parkinson itu blow-nya di bagian belakang kepala. Di bagian oksipital belakang sini, Pak. Kemudian turun ke bawah lagi ke bagian leher, itu ada 2 lingkaran kecil-kecil di kepala dan di bagian leher bawah. Selanjutnya blow lagi di bagian yang di tengah. Kemudian untuk daerah untuk penderita gagal ginjal itu blow di tengah punggung, meridian itu melingkar besar, dan kiri kanan di daerah punggung. Untuk batu empedu biasanya blow di depan di bagian bagian empedunya gitu. Kandung empedu itu ada di dekat perut di situ. Perut kanan ya, bisa dilakukan blow. Kalau tidak mengetahui dengan tepat, blow aja hampir seluruh perut lah bagian depan itu. Silakan lakukan kiri dan kanan itu. Biasanya dengan blow air ya itu bisa mampu untuk mengeluarkan batu ginjal atau batu empedu atau mengabsorpsi dari batu tersebut kemudian bisa dikeluarkan. Jadi ada beberapa kasus yang hilang terserap oleh tubuh, ada yang juga keluar sendiri, Pak. Begitu Pak Megan. Oh, bisa keluar ya? Ya. Jadi batu empedu maupun batu ginjal bisa keluar sendiri lewat urin ya, Dok ya? Betul. Ada beberapa kasus yang keluar yang dilaporkan ke saya, mereka terapi sesuai dengan petunjuk. Nah, ternyata mereka mendapat hasilnya keluar batunya. Batunya sangat keras dan keluar gitu, warnanya hitam gitu. Ya, silakan. Halo. Ada yang bertanya lagi? Selamat malam, Dok. Yang berikutnya Pak Jerry dulu, Pak Jerry. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, Pak Jerry Lukas, silakan buka audio dan mic-nya. Silakan. Oke, Pak Jerry Lukas nggak siap. Dilanjut Ibu Didi. Silakan ya. Ibu Justin, silakan. Selamat malam, Dok. Justin, Dok. Mau nanya kalau untuk yang sinus ya, Dok. Apa? Selain yang sinus hidung. Sinus. Oh, sinus ya. Kan yang meridian, terus yang limpatik udah. Terus apa saya harus ke hidung? Dari atas atau dari lubang gitu loh, Dok? Nggak perlu di lubang, Bu. Blow di gitu. Blow di depan mukanya sudah cukup. Gitu ya. Terus Dok ada lagi satu. Ada benjolan di atas pundak ya, di sini ujung. Selain yang meridian, limpatik, apa saya harus terus ke sini? Maksudnya di tempat yang benjolan itu boleh nggak, Dok? Ya, silakan Bu. Blow situ. Di daerah situ. Terus itu pakai yang nomor 3 boleh nggak itu, Dok? Atau boleh. Pakai yang nomor 1 ininya? Kalau Ibu tahan panas, Ibu kuat ya, tahan panas, ya silakan memakai yang volume 3. Namun kalau tidak kuat ya pakai volume 1 atau 2. Itu. Biasanya kalau ada benjolan atau ada papiloma atau ada benda asing di tubuh biasanya panas, Bu. Gitu. Kemarin teman saya belum kutil ya di leher ya, lepas dalam waktu 30 menit dia lepas, tapi dia pertama dia pakai volume 3 dia nggak kuat, dia pakai volume 2, kemudian ganti lagi volume 1, setelah dia merasa nggak sakit dia blow lagi volume ketiga, nggak lama kemudian ternyata copot gitu. Jadi itu harus berapa kali sehari? Laser. Sehari 2 kali. Dalam waktu 1 hari sudah lepas itu papiloma. Kutil ya bahasa awamnya. Kalau benjolan begitu ya mungkin ada waktu ya, Dok ya. Benjolan kayak lipoma, kayak kista, kayak begitu, itu nggak mungkin 1 kali terapi, Bu. Itu bisa 2 bulan atau 3 bulan hilang 1 gitu.
Tempo hari ada pasien yang seluruh tubuhnya itu timbul benjolan, lipoma. Jadi orangnya agak gemuk juga. Nah, itu benjolannya di mana-mana, di dada, di perut, di tangan, di paha, semuanya banyak. Sudah sering operasi itu Pak pasiennya. Namun kali ini dia ketemu eye Theracare, dia blow, dia rajin sekali, pokoknya ada waktu dia blow. Nah, benjolannya hilang satu persatu, Bu. Nah, luar biasanya dia makin excited untuk lakukan blow lagi. Karena hilang sendiri. Awalnya memang kelihatannya agak membesar karena setelah dipegang empuk, namun karena dia rajin blow, akhirnya benjolan tersebut menghilang dengan sendirinya. Gitu. Intinya dok nggak apa-apa di tempat yang benjolan itu di blow ya? Ya, tidak masalah Bu. Masalah, ya? Justru memang di blow di tempat yang ada benjolannya. Oke, siap. Oke, terima kasih dokter. Iya, silakan. Silakan. Pak Jerry Lukas. Ya, buka audio dan. Selamat malam. Pak Jerry Lukas, silakan. Selamat malam Pak, saya mau tanya nih. Ya Pak. Ini saya mau tanya, ini istri saya tadi sudah di blow sama Ibu Justin itu. Hanya saya mau tanya, ini kan istri saya ini baru habis operasi kanker payudara. Apakah ada side effect dari blow begitu terhadap itu kanker payudara yang sudah operasi gitu? Saya boleh jawab Pak sekarang? Iya ya. Untuk kanker payudara ya tidak ada side effect-nya. Jadi karena alat gelombang terahertz ini tidak mengandung radiasi, Pak. Jadi untuk sel-sel kanker tersebut kalau makin sering kita blow, itu sel-sel kankernya akan diganti sel-sel yang baru yang bukan kanker. Karena sel-sel kanker itu resonansi dengan sel normal itu berbeda. Jadi otomatis akan digantikan dengan sel-sel yang sehat. Sel-sel sehat itu resonansinya beda dengan sel-sel kanker. Dan volume panasnya tidak mempengaruhi pertumbuhan dari kanker. Jadi banyak dokter yang menyarankan tidak memakai alat blow ini. Yang saya dengar terakhir ada dokter dari rumah sakit mengatakan jangan blow dengan alat yang terapi yang panas itu. Jadi yang dimasukkan dengan alat eye Theracare. Namun dokternya tersebut tidak mengetahui gelombang terahertz itu tidak merusak, tidak menambah jumlah sel kanker di dalam tubuh. Justru malah beberapa kesaksian dari pasien-pasien kanker payudara, mereka merasakan makin nyaman, bisa tidur, dan kemudian makin hari makin sehat. Jadi Bapak silakan blow, jangan lupa minum air yang sudah di blow, karena sel-sel tubuh akan lebih berenergi. Jadi tubuhnya akan makin kuat, makin sehat, jadi makin segar gitu. Dan pasien yang sudah di blow itu pasti tidurnya lebih nyaman, Pak. Itu untuk blow-nya itu dokter ini apakah di blow di daerah bagian yang operasi itu aja atau seluruh tubuh atau gimana tuh? Jadi untuk kanker payudara tergantung stadium. Kalau stadiumnya udah stadium 3 itu pasti udah menyebar kemana-mana. Silakan blow lebih jauh dari tempat asal kankernya. Misalnya payudara, Bapak harus blow di paru-paru, di sekitar jantungnya, di daerah belakang punggungnya, semuanya blow supaya misalnya di situ ada sel kanker yang baru tumbuh bisa digantikan dengan sel yang baru dan yang sehat. Jadi saya sarankan sih blow hampir seluruh tubuh ya untuk pasien-pasien yang penyakit kanker gitu. Ya, terima kasih dokter. Ya, itu aja saya mau tanya itu aja. Ya, sama-sama dengan Pak Jerry Lukas. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya, silakan. Pak Peter Hadi.
Ya, bagus pertanyaannya. Jadi itu berarti dia sanksi ya. Kalau dia relaksasi kan itu berarti belum paham seutuhnya. Jadi alat gelombang terakhir gitu, terahertz ini dia menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, dengan terapi secara terus-menerus, awalnya memang untuk merelaksasi atau melebarkan pembuluh darah dan membuat sel-sel itu menjadi makin nyaman ya, makin bagus ya. Namun dengan seiring waktu itu perkembangannya sel-sel yang ada yang rusak itu udah digantikan dengan yang baru, akhirnya semuanya bisa kembali normal kembali. Kebetulan saya punya pasien sejak awal saya memiliki alat terakhir ini, saya lakukan terapi, kemudian saya bikin video YouTube, video untuk how to blow. Pasien ini mengalami saraf kejepit yang parah karena kecelakaan dan sudah harus dinyatakan harus operasi sama dokter. Namun sekarang setelah dia rajin blow udah 6 bulan, sekarang tidak pakai tongkat sama sekali, jalan sudah normal dan kembali lagi MRI, hasil dari MRI-nya sudah kembali normal. Iya. Betul. Jadi memang beberapa kasus yang saya dapatkan untuk saraf kejepit ya, baik di leher maupun di daerah lumbal atau di dekat panggul, di dekat saraf ischiadicus. Nah, nervus ischiadicus itu semuanya kembali lagi normal tanpa memakai tongkat. Mereka bisa berjalan seperti biasanya gitu. Dengan cara saya kasih tahu ke pasien jangan mengangkat berat-berat lagi, karena nanti kalau mengangkat beban yang terlalu berat, jangan angkat yang berat-berat. Kembali lagi. Dr. Ferdian. Ya. Nah. Dr. Ferdian. Nggak ada masalah Pak, silakan Pak melakukan blow di daerah tenggorokan, di daerah hidung, di daerah mulut juga, karena waktu zamannya COVID kita habis selesai pulang kerja juga kita lakukan blow di daerah dada, tenggorokan, hidung. Jadi tidak. Pak Stef, silakan Pak Stef. Ya, malam dok. Ini saya mau nanya, saya mewakili papa saya karena papa saya itu bagian kaki, tangan itu semua kaku. Kemudian matanya itu sering tertutup sendiri. Nah, seluruh badan itu lemas dan tidak ada keseimbangan sih. Itu mau blow-nya bagian mana ya dok ya? Penyakitnya sudah diperiksa di laboratorium atau di MRI? Oh, sudah, MRI. Otaknya apa? Kata dokternya itu oksigen itu nggak sampai ke otak. Ya, nama penyakitnya? Katanya sih lebih ke Parkinson sih, karena pertama kali itu kenanya awalnya stroke ringan, epilepsi gitu ya, bukan epilepsi, palpasi. Nah, dalam satu program Gibbs bakalan masuk ke dalam truk ya guys, dalam hitungan 3 ya. Lama-kelamaan itu bagian kaki tangan kaku semua dan matanya itu sering mau tertutup sendiri. Nah, untuk blow-nya itu kita sarankan di titik meridian, kemudian 2 jari kanan dan kiri. Setelah itu lakukan titik tambahan dari PT Desang untuk diagnosa Parkinson itu di belakang kepala, bagian oksipital, terus di bawah leher, dan kemudian di daerah tengah dari tulang belakang. Itu kalau blow di meridian 2 jari kanan dan kiri, daerah titik BL itu semua sudah kena. Jadi lakukan terus-menerus blow di daerah titik meridian tersebut, Bu.
Titik meridian itu di bagian tangan mana ya, Dok? Bukan tangan. Titik meridian itu adalah titik di tulang belakang. Tulang belakang, oke. Iya, meridian itu ada 2, yaitu di meridian depan, bagian depan dada, dari kepala bagian depan sampai ke bawah. Nah, itu meridian depan, terus meridian belakang. Yang disarankan itu lebih ke meridian belakang, Bu. Meridian belakang ya, Dok. Tulang belakang. Jadi setelah tulang belakang, 2 jari kanan, 2 jari kiri dari meridian tengahnya tersebut. Nah, itu semua sudah bisa menghasilkan titik-titik akupuntur 3.500 titik akupuntur dan 12 organ yang kena. Oh, oke, Dok. Oke, sepertinya itu saja pertanyaan dari saya. Makasih banyak, Dok. Ya, terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada yang bertanya lagi? Malam, Dok. Ya. Saya Pak Beni dari Kupang. Ya, Pak Beni dari Kupang, silakan. Begini, Dok, ada saudara saya yang stroke, tangan kiri tidak bisa diangkat. Dan setelah dilayani sesuai dengan ketentuan blow, tangan berulang-ulang kali, tangan kiri ini 1 kali langsung dia terangkat. Jadi sudah bisa angkat sampai hari ini, hanya 1 kali blow. Dan dia terjawab, doanya terkabul. Sekarang yang masih ada sakitnya itu adalah di flu. Flu-nya itu sudah bertahun-tahun tidak pernah selesai. Tidak pernah sembuh. Setiap kali minum obat sembuh, tapi besok lusa dimulai lagi flu-nya. Jadi kalau mau di blow di bagian mana, Dok? Itu saja. Terima kasih. Kalau untuk flu atau di rinitis ya, kalau untuk bahasa istilahnya kedokteran rinitis atau alergi, biasanya untuk blow itu tetap meridian ya. Meridian tulang belakang, 2 jari kiri kanan, titik tambahan untuk blow untuk khusus untuk rinitis itu ada di daerah di atas cuping hidung. Jadi di sini, Pak. Iya, ya. Di Ya, cuping hidung kiri dan kanan itu titik untuk rinitis atau alergi atau sinusitis atau mimisan atau polip hidung. Itu disebut bitong, titik akupuntur bitong. Iya, Dok. Jadi di bagian hidung saja itu yang di ini ya, difokuskan di atas cuping ya, di atas cuping tepatnya ya. Iya, Dok. Oke. Mungkin itu saja ya, Dok, yang jadi persoalan. Terima kasih. Halo, selamat ya, malam. Ibu Asa silakan. Oke. Terima kasih, Host. Iya, Pak. Kameranya. Halo. Silakan. Halo. Ya, silakan tanya. Ya. Iya, terima kasih, Host. Iya, malam, Dok. Salam kenal buat sahabat ITERA ya, Nusantara. Saya dari Medan, Bu Aza. Tadi, Masya Allah ya, saya dengar untuk terapi HNP itu maksimal ya hasilnya. Bagaimana kalau untuk masalah skoliosis, Dok? Karena kan skoliosis itu masalah di struktur tulang ya, yang tidak normal. Apakah ini bisa diterapi dan sudah ada testimoninya? Dan bagaimana waktunya maksimalnya agar bisa bergerak itu tulang? Atau maksudnya mekanisme kerjanya gimana gitu? Makasih, Dok. Itu saja dulu. Terima kasih. Malam. Ya, selamat malam, Bu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bu Aza, ya, skoliosis itu terbagi ada ringan, sedang, dan berat. Kalau skoliosis sudah masuk tahap sedang dan berat, itu dilakukan pembetulan tulangnya. Pembetulan tulangnya bisa dengan ahli chiropraktik ya. Jadi itu harus dibetulkan dulu, reposisi tulang untuk kembali normal lagi. Jadi harus dilakukan kembali lagi dengan cara bagaimana di sehari-hari, umpamanya dilakukan traksi dengan bantuan alat supaya tulang belakangnya kembali lagi perlahan-lahan kembali normal. Juga kemudian lakukan blow di daerah meridian tulang belakang tersebut. Jadi memang harus dibantu, Bu, dengan traksi, dengan alat atau dengan bantuan chiropraktik. Hasilnya memang berbeda kalau kita hanya lakukan blow saja.
Jadi memang sebaiknya kita gabungkan supaya hasilnya lebih maksimal untuk kasus-kasus skoliosis. Gitu ya dok ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri si Aiteranya ini ya dok ya. Betul, kayak seperti pasien yang kakinya panjang pendek sebelah. Panjang pendek sebelah, di blow sampai tua pun kakinya panjang pendek sebelah. Tempo hari ada pasien yang panjang pendek sebelah, saya minta teman saya lakukan pembetulan dulu, kakinya kembali normal, baru kita blow bagian meridian belakang sama daerah limfatiknya. Sekarang dia jalan sudah nggak pincang lagi, dan kelihatan bahu kiri kanannya sudah sama. Jadi memang ada bagian-bagian tertentu, tahap-tahap tertentu untuk kasus-kasus tertentu yang harus kita betulkan dahulu. Bisa ke dokter tulang atau ke ahli chiropraktik. Ya oke dok. Terus kalau sudah dilakukan seperti itu mekanismenya ya dengan pembetulan tulang, terus ketika dibantu dengan blow up di Aitera ini, kerjanya Aitera ini di mananya gitu dok? Supaya kita bisa Kerjanya mengalir ke pasiennya. selalu kita melakukan blow di titik meridian, Bu. Titik meridian itu yang paling utama karena tulang punggung itu yang bisa menyebabkan skoliosis, kiposis, lordosis, semuanya di situ. Jadi untuk tulang yang tidak normal semuanya itu dari tulang belakang itu. Iya dok, maksudnya gini dok, ketika dia menggunakan tenaga chiropraktik aja atau fisioterapi atau dokter apa gitu ya, dibanding dia tidak menggunakan Aitera, itu hasilnya gimana dibanding dia menggunakan Aitera gitu Bu, dok, biar bisa diterangin gitu ke pasiennya sehingga dia mau memiliki alat ini gitu. Jadi Ibu katakan memang harus ada pembetulan dulu tulangnya. Kalau skoliosisnya berat ke chiropraktik. Namun untuk kembali lagi hasilnya bisa lebih baik, jadi dengan bantuan alat Aitera Care ini, sel-sel yang dari tulang belakang tidak normal, dia akan kembalikan normal. Karena tidak hanya bisa dibetulkan saja, namun sel-sel tulangnya sudah rusak, jadi harus dikembalikan normal dengan cara diterapi atau di blow supaya kembali lagi diganti dengan sel-sel baru yang bagus begitu. Jadi pasien juga pasti lebih yakin, lebih merasa mantap untuk memiliki alat Aitera Care tersebut. Oke dok, thank you dok. Ya, sama-sama Bu. Kembali ke host. Ya, selanjutnya Ibu Titin. Saya mau tanya lagi nih. Aduh. Ya, gantian ya Pak ya, gantian Pak. Saya dok, Titin dok. Ini apa Aitera ini bisa dipakai untuk anak 4 tahun belum bisa jalan, apa bisa dipakai tuh dok? Bisa Bu. Bisa ya? Iya. Ibu harus blow di meridian dulu tulang belakangnya untuk merangsang dia punya stem cell, sel-sel tulangnya kembali bermanfaat atau berguna untuk menggantikan yang rusak. Jadi supaya sel-sel yang di kakinya itu Ibu blow juga, di daerah kaki, di pahanya semuanya Ibu blow, supaya kembali lagi menjadi normal. Emang belum bisa jalan dok, dari kecil sampai 4 tahun itu, nggak masalah dok? Tidak masalah Bu, bahkan polio ya kemarin itu kita ada kasus yang sudah tidak bisa merasakan apa-apa setelah diterapi sekian kali dengan alat Aitera Care ini, sekarang sudah bisa merasakan seperti kesetrum. Jadi sudah ada rasa saraf yang berfungsi. Jadi memang kita anjurkan untuk pasien-pasien seperti hopeless ya, tidak ada harapan lagi seperti kasus tidak bisa berjalan, polio atau macam-macam, untuk lakukan terapi terus. Berapa kali itu ya dok? Lamanya? Sehari boleh 2 atau 3 kali boleh Bu. Yang penting rutin dan terus lakukan. Ya terus kemarin juga gitu dok, ada kita nerapi orang bagian mungkin ya udah tua lututnya, giliran habis diterapi kenapa dia malah merasakan sakit dok? Itu proses healing krisis Bu. Jadi memang kalau untuk kasus-kasus seperti nyeri tulang atau rematik atau bagian sendi itu biasanya memang ada timbul healing krisis yang merasakan lebih nyeri atau lebih sakit. Nah, efek terapinya pasien saraf kejepit juga seperti itu.
Jadi waktu kita terapi, pasiennya merasa seperti kesakitan. Namun kalau pasiennya tahan sedikit lah, ibaratnya kita lakukan terus terapi, secara perlahan rasa sakitnya itu akan hilang. Kemudian pasien akan merasakan nyaman dan biasanya minta terapi kembali, gitu. Jadi nggak cukup sekali gitu ya, Dok? Iya betul, Bu. Tidak mungkin cukup sekali. Biasanya sekali itu sudah bisa merasakan nyaman, gitu. Umpamanya terbantu sekitar 10-20% gitu. Jadi untuk sekali terapi, umpamanya pasien-pasien stroke juga yang walaupun sudah bisa berjalan, itu saya katakan itu hanya 50% atau 30%. Kalau tidak lakukan terapi lagi, itu kan meridian daerah-daerah yang tersumbat itu akan kembali lagi mengunci, Bu. Jadi kalau tidak di blow lagi, itu akan kembali lagi ngunci dan sehingga tidak bisa jalan lagi. Jadi memang kita sarankan setiap hari kita lakukan terapi supaya hasilnya maksimal dan dia akan berjalan atau kembali normal kembali gitu. Setiap hari itu dalam waktu berapa, seminggu atau 2 minggu gitu, Dok? Ya, kalau waktu sih kita nggak bisa tentuin ya, Bu ya. Setiap kasus berbeda-beda. Ada yang stroke dilakukan terapi sebulan sudah sembuh total, ada yang 3 bulan atau berapa bulan. Jadi masing-masing orang tuh kita nggak bisa lihat ini harus berapa lama. Jadi lakukan saja terus-menerus supaya hasilnya maksimal. Dok, mau nanya, Dok. Oke, selanjutnya Pak Andri. Oke, silakan Pak Selamat Andri. malam, Dok. Saya mau tanya, Dok, untuk kasus ada anak teman saya itu usia sekitar 3 tahunan ya. Dia kasusnya dia mikrosefalus, Dok. Mikrosefalus itu kepala kecil. Kepala kecil, dia tidak tumbuh si otaknya. Jadi sehingga mempengaruhi si anak tuh jadi kayak anak kecil terus dan nggak bisa gerak, mata juga nggak kelihatan, Dok. Itu satu. Ya. Terus yang kedua, kalau untuk pasien yang ginjalnya rusak, alat Itera ini manfaatnya apa gitu, Dok? Kalau misalnya dipakai untuk pasien yang ginjalnya rusak, Dok, apakah dia bisa memperbaiki si sel ginjal ini supaya jadi sembuh lagi atau bagaimana, Dok? Jadi untuk kasus anak pertama yang tidak bisa yang kecil itu kepalanya itu sudah ada kesaksian, Pak. Jadi member kita dari Lampung itu anaknya itu usianya sebetulnya sudah besar lah ya. Namun anaknya itu kecil dan tidak bisa berjalan, terus kaki tangannya itu lemes. Ya. Jadi kita awalnya saya ke Lampung, saya terapi, kemudian dilanjutkan orang tuanya, sekarang sudah bisa jinjit, sudah bisa napak, kemudian hasilnya sudah bisa bercanda, kuat untuk berdiri tegak. Jadi lakukan terus terapi lah, Bu. Katakan ke orang tuanya ada harapan, masih ada harapan ya. Bahkan polio pun masih ada harapan. Ini luar biasa terakhir ini. Yang di terapinya seluruh badan nih, Dok, sama kepala juga nggak apa-apa ya? Betul. Kalau anak kecil itu kan nggak ada darah tinggi, nggak ada masalah, Pak. Semuanya di blow. Kepalanya, badannya, tulang belakangnya, meridiannya semua lakukan terapi. Ya, namun sebelumnya tetap harus berikan air yang sudah di blow. Oke. Berapa lama untuk terapi anak yang usia segitu, Dok? Saya tidak bisa jawab, Pak, karena maksudnya waktu untuk ngeblow-nya itu berapa lama? Kalau anak-anak jangan terlalu lama, paling 15 menit, 20 menit. Jangan terlalu lama, setengah jam atau 1 jam gitu. Biasanya sedikit waktunya namun sering gitu. Jadi ada waktu bisa diterapi. Jangan terlalu lama untuk anak-anak ya. Iya, Dok. Nah, kalau untuk yang pasien ginjalnya rusak? Kalau ginjal rusak di blow di daerah ginjal nggak ada masalah, Pak. Meridian tulang belakang, limfatik, kemudian daerah ginjal atau di belakang punggung. Nah, fungsinya Itera ini terhadap pasien fungsinya regenerasi sel-selnya. Jadi ada kemungkinan si ginjalnya bisa pulih lagi, Dok? Atau bagaimana, Dok?
Pasien saya waktu pertama saya tanganin 18% fungsi ginjalnya, LFG-nya fungsinya 18%, sekarang udah 50%, Pak. Jadi saya yakin dengan alat ini hasilnya makin baik, terapinya dengan minum air yang sudah di-blow, nah hasilnya kelihatan makin lama makin baik. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Selanjutnya Ibu Yati. Ibu Yati. Ibu Jati. Bu Jati, ya silakan. Iya. Iya mau nanya dok, kalau untuk anak yang ada amandel 8 tahun itu di blow-nya daerah mana aja dok ya? Satu. Nah yang kedua, kalau untuk yang kasus darah tinggi, hanya kepala saja yang dihindari ya dok ya? Itu aja yang saya tanyakan. Kalau untuk darah tinggi, jangan blow di ubun-ubun. Di daerah kepala, di bagian belakang itu boleh. Justru di bagian belakang kepala itu ada titik khusus yang untuk hipertensi. Jadi blow di daerah meridian itu udah kena daerah hipertensinya. Jadi lakukan, walaupun ibu nggak ngerti titik mana akupunturnya, ibu lakukan blow meridian, titik 2 jari kiri kanan sudah kena untuk hipertensi. Ya. Juga titik limfatiknya. Siap. Yang tidak boleh dilakukan blow adalah pasien-pasien hamil, pasien yang lagi menstruasi, pasien menderita pendarahan otak, pasien yang mengalami usus buntu yang mau pecah, atau batu kolik, batu empedu, atau batu ginjal lagi sakit-sakitnya, sebaiknya itu tidak dilakukan blow, sebab kita tidak tahu kalau lagi infeksinya itu akan menyebar. Kalau kita blow dia pecah di dalam perut, di dalam abdomennya, bisa mengakibatkan kematian. Nah itu sebaiknya tidak dilakukan blow. Juga untuk kasus-kasus yang sudah pasang pen, atau pasang ring, atau pasang baterai, sebaiknya blow agak jauh dari organ tersebut. Atau blow selintas saja, jangan lama atau terfokus di daerah situ. Yang untuk amandel dokter gimana? Kalau untuk amandel blow daerah tenggorokannya saja, Pak Bu. Mulai Itu. dari awal juga semuanya di blow dulu, baru yang lama di tenggorokannya. Betul, silakan blow di daerah tenggorokannya, nggak ada masalah Bu. Oh ya, terima kasih dokter. Ya. Oke, karena waktu Pak Dokter masih bisa kasih jawaban beberapa pertanyaan. Saya kasih 3 menit lagi ya. Coba besok pagi-pagi saya udah harus ke bandara. Ya. Siap-siap. Dok, saya boleh bertanya, Dok? 3 menit terakhir, silakan mulai dari yang sudah resen dulu. Pak Ibu Retno, silakan. Pak Jeffrey, Pak Yones mau bertanya juga. Ya Pak, tunggu Pak. Ini ada yang sudah resen. Kita prioritaskan dulu yang sudah resen. Ya, terima kasih dokter. Sekali lagi saya bertanya. Terima kasih diberi waktu Cepat lagi. ya, pertanyaannya Ya, jangan ya, lama-lama ya. to the point aja. Masih banyak yang Ya. butuh Terima menjawab. kasih. Ya, untuk umur dari ITERA kan 2000 jam ya, Pak. Itu kalau sudah selesai, apakah harus beli baru lagi? Tidak perlu Bu, ganti spare part saja. Bagian mana ganti spare kita part, diganti spare partnya. Baik. Terima kasih. Jangan pecah kristal optiknya. Kacanya. Ya. Ya sudah. Oke, selanjutnya Bapak Adi Surya. Segera, cepat ya. Siap-siap Pak Adi Surya. Ya, selamat malam Dok. Saya mau tanya untuk pasien gagal ginjal yang sudah ada simino, cara terapinya bagaimana Pak? Bagian siminonya boleh di blow atau kena blow? Sama untuk pasien-pasien yang pernah cedera tulang belakang, apakah itu juga boleh di blow? Titik meridiannya, jalur meridiannya. Terima kasih Dok. Ya, untuk kasus ginjal tersebut silakan blow aja, tidak masalah bagian di meridiannya Pak. Meridiannya sama di 2 jari kiri kanan, kemudian blow di daerah tengah-tengah punggung. Tengah-tengah punggung itu untuk daerah ginjal gitu. Jadi tidak perlu blow kiri kanan ginjalnya kalau sudah pasang alat. Kemudian kasus yang lain yang cedera tulang belakang
Apakah boleh di blow? Tulang belakang itu pernah melesak satu ruas ke Ya, dalam. kalau melesak satu ruas itu tidak ada masalah, Pak. Selama tidak ada pendarahan, selama tidak pasang pen. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya, sama Pak. Oke. Selanjutnya Pak Peter Hadi. Ya, selamat malam, Dok. Ya, lanjut. Ya, Dok, kalau kita kan misalkan ada rekan dia stroke ya, kita juga tidak paham apakah dia pembuluh darah pecah atau darah tersumbat. Sebaiknya bagian kepala kita nggak di blow ya, Dok ya, cukup meridian Betul. saja gitu. Oh. Betul. Meridian Tapi dan Bapak harus cari tahu itu bagian kepalanya tersumbat atau tidak dengan cara minta hasil rongsen atau hasil CT scan atau MRI-nya. Jadi umpamanya hari pertama Bapak disuruh datang untuk terapi dan belum ada kepastian itu pendarahan atau sumbatan, sebaiknya Bapak hindarin dulu kepalanya di blow. Jadi Bapak blow meridian 2 jari kiri kanan limfatik. Sementara itu Bapak harus cari tahu, gali lagi lebih dalam lagi apakah itu ada sumbatan atau pendarahan. Ya, kalau dia sumbatan seperti apa? Kalau pendarahan seperti apa? Kalau Dok? sumbatan silakan blow di daerah mana dia ada sumbatan. Silakan, nggak ada masalah supaya dia terbebas dari sumbatan tersebut. Kalau ada pendarahan sebaiknya tidak dikutak-atik, Pak. Baik. Ya. Jadi kita hanya terapi di bagian yang lumpuh saja ya, Dok ya, kalau dia pendarahan ya. Betul. Baik. Oke, makasih, Dok. Oke, masih Pak Abdul ya, silakan Pak Abdul. Selamat malam, Dok. Kalau di Jakarta di alamatnya di mana, Dok? Di sentra Pak Neo Soho Capital, lantai 1707. Dok, kantornya. Saya mau nanya kalau di Jakarta alamatnya di mana, Dok? Alamat saya? Apa? Di Jakarta. Neo Soho Capital. Lantai 1707. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Ya. Yap, silakan Pak Abdul. Ya, selamat malam, Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Ya, saya Pak Halim di Makassar, Pak. Ya, Pak mau Pak. nanya, singkat aja Pak Dokter, untuk terapi kanker kelenjar getah bening, gimana Dok? Kelenjar getah bening itu blow di meridian 2 jari kiri kanan dan daerah limfatik serta titik fokusnya di daerah kelenjar getah bening yang ada. Di mana? Di leher, di mana? Di ketiak atau di mana? Di leher, Dok, di leher. Nah, di leher ya Udah di besar blow. sekali, iya. Saya nanganin kasus kelenjar getah bening yang sudah besar. Ternyata di blow secara rutin dan terus menerus hasilnya makin lama makin kecil, Pak. Jadi ya, alat saya terakhir ini benar-benar efektif, Pak. Oh, mantap. Makasih Dok. Ya, sama-sama. Makasih, selamat malam Dok. Iya, Sudah cukup Pak Megan. ya. Pak. Dua pertanyaan terakhir. Pak Megan silakan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Saya mau tanya ini. Untuk anak saya beberapa bulan yang lalu operasi skoliosis ya. Sampai 5 jam, 6 jam itu. Pertanyaannya, apakah masih boleh diterapi pakai alat ini dan daerah mana yang di blow? Yang kedua adalah untuk pasien-pasien yang mengalami ejakulasi dini ataupun disfungsi ereksi, itu bagaimana pengalaman pemakaian ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, untuk skoliosis dilakukan blow di meridian kiri kanan, Pak. Skoliosisnya di daerah skoliosis tersebut, kemudian untuk daerah untuk impotensi atau ejakulasi dini kita lakukan titik blow-nya di daerah tulang ekor atau di daerah depan itu di dekat perineum. Oke, Dok, terima kasih. Ya, saya rasa sudah cukup Pak Yohanes. Terakhir sekali satu orang Pak Jeffrey Pak terakhir. Silakan Pak Jeffrey, tadi udah mau bertanya. Dok, malam Dok. Jeffrey. Oke. Dari Bintaro. Salam kenal ya Dok ya. Dok, saya kan menderita HNP di leher, cervical 5667 gitu.
Itu sampai tangan saya sama shoulder saya, pundak saya itu kan ini kaku gitu loh, kaku sama powernya kurang gitu loh. Nah itu terus mengakibatkan saya juga tremor tangannya gitu. Nah itu gimana tuh dok kalau seperti itu solusinya? Bapak ada darah tinggi tidak? Nggak ada, dok. Saya darahnya 120/80. Paling Nah, tinggi 130 kalau jalannya jauh. Bapak Saya juga blow, olahraga. Bapak blow di daerah meridian, kemudian 2 jari kiri kanan, terus blow di titik ubun-ubun. Titik ubun Ya. itu ada 4 titik, itu titik sesancang, itu untuk titik tremor. Dan Di mana itu dok? Di mana? Ubun-ubun yang di atas ya? Iya, di atas ini. Itu ada 4 di titik. atas itu. Ada 4 titik. Untuk tremor. Oh, blow-nya itu ya. Lawan jarum jam ya, kayak gitu ya. Iya, blow lawan berlawan jarum. Oh iya. Ya, rasanya. Kalau untuk ininya dok, kalau untuk saraf kejepitnya, blow di saraf kejepitnya langsung. Di leher ya. 55. Leher. Oh iya. Itu sehari berapa kali dok? Boleh 2 kali, boleh 3 kali, silakan. Beres ya. Oke, makasih dok. Selamat malam. Saya rasa ya malamnya sudah lebih 16 menit. Saya rasa saya pamit dulu. Oke, makasih dok. Makasih. Ya semuanya kami mohon pamit semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yohanes ya. Ya. Iya, sama-sama. Terima kasih dok. Dok, oleh-olehnya dok. Terima kasih. Maaf. Terima kasih, dokter. Matur nuwun. Oke dokter. Halo. Pak, rekamannya jangan lupa di-share, Pak. Oke.